بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat begitu besarnya kedudukan kalangan alim ulama di tengah masyarakat sebagai rujukan ilmu, sebagai teladan, sebagai kalangan para pewaris Nabi, maka sangat penting bagi kita untuk mengenal sebenarnya kewajiban kita sebagai masyarakat. Apa kira-kira terhadap kalangan para alim ulama? Dan yang pertama, kewajiban kita, kalangan masyarakat terhadap mereka, orang-orang yang diminta menjadi panduan dan menjadi teladan kita dalam hidup ini, pertama adalah menghormati kedudukan mereka. Termasuk peran mereka dalam mengarahkan umat ini. Sehingga mereka dianggap sebagai bagian dari ulul amr, yaitu mereka yang memiliki peran dalam menentukan kebijakan terhadap masyarakat selain kalangan para pemerintah. Sehingga yang disebut ulul amr, pemerintah di dalam Islam adalah kolaborasi antara kalangan alim ulama dan kalangan pemerintah yang memiliki hak kekuasaan secara resmi. Nah, karenanya mereka berhak untuk mendapatkan penghormatan sebagaimana sebenarnya kalangan yang berkuasa punya hak pula untuk dihormati. Ya. Dengan batasan-batasan yang ada. Ya. Nah, kita melihat terkait dengan ini ada seorang alim ulama namanya As-Sa'luki. Beliau menegaskan bahwa barang siapa yang berkata kepada syekhnya atau ustadznya, kepada gurunya, kenapa? Ya, jadi ada semacam mencecar, ya, dengan maksud supaya merendahkannya, maka na'udzubillah dia akan rugi dan celaka selamanya. Ya, jadi mulai dalam tanda kutip kurang ajar gitu ya, bahwa memang betul ulama seperti umumnya manusia, tapi mereka punya harga diri tidak sama dengan teman kita, ya, dalam aspek adab. Ya. Nah, kita lihat lagi, ya, Imam Ahmad Ibni Hanbal, ya, rahimahullah, suatu saat, ya, ada yang menyebut nama seorang alim di sisi beliau dan ketika itu beliau sedang baring. Lalu tiba-tiba beliau duduk dengan penuh sikap, ya, yang baik. Lalu kemudian beliau menyatakan tidak pantas nama seorang ulama disebutkan sementara kita sedang berbaring. Sampai sejauh itu penghargaan seorang imam madhab, ya, dalam mazhab Hambali, ketika mendengar nama ulama disebutkan, maka beliau dengan spontan bangkit, duduk dengan baik sebagai wujud penghormatan mereka kepada nama ulama yang sedang disebutkan itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat lagi Imam Bukhari rahimahullah. Beliau pernah menyatakan, aku tidak pernah mendapati orang yang paling menghargai ahlul hadis seperti yang dilakukan oleh Yahya ibni Ma'in. Ya, Yahya ibni Ma'in ini ada salah seorang ahli hadis dan kritikus hadis
Dan Imam Bukhari pun kita tahu beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Seorang amir, ya, ulama dalam bidang hadis. Dan mereka saling memuji. Ya, dan kita tahu ahlul hadis adalah mereka yang menjadi, ya, penyeimbang terhadap pemikiran rasional yang dikembangkan di dalam Islam ini, dengan berupaya untuk senantiasa menjadikan hadis panduan, tidak untuk kemudian membiarkan rasio terlalu bebas sehingga seolah tidak memperhitungkan, ya, posisi hadis mutawatir termasuk hadis ahad dalam aspek argumen, terutama yang dilakukan oleh kelompok yang sangat rasional di masa lalu, di era khilafah Bani Abbasiyah, yaitu kalangan seperti Mu'tazilah, kalangan seperti Jahmiyah, kalangan-kalangan yang mulai terpapar oleh pemikiran filosof luar, ya, sehingga mulai tidak terlalu menghormati kedudukan hadis dalam intelektual Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat lagi adab kedua, bahwa kalangan alim ulama pun adalah manusia yang sangat mungkin salah. Karena di dalam Islam yang dijamin maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita lihat di pertemuan sebelumnya bagaimana seorang alim level Abu Bakar, alim selevel Umar ibn Khattab, bahkan juga sekaligus belakangan jadi khalifah. Ya, ketika sikapnya kurang menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak ada maksud, mereka adalah orang yang paling menghargai Nabi. Ya. Namun karena sebuah pendapat, ya, lalu kita lihat mereka kemudian beradu argumen sampai suara meninggi, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang baik semuanya. Ya. Nah, karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga menjadi argumen bahwasanya dalam rangka mengelola dan mengarahkan Islam, kita sebagai DKM, ya, yang mengelola kegiatan kemasjidan, terkadang kita gontot-gontotan dan bersuara tinggi untuk saling mengadu pandangan kita, ya. Belum lagi kemudian urusan yang lain masyarakat yang jauh lebih luas, di level RW, di level RT, ya, di level kecamatan, bahkan sampai level negara. Ya. Nah, terkadang terjadi adu argumen, dan kita lihat orang-orang baik ini pun terkadang demikian. Lalu di sampingnya ada orang terbaik, ternyata, ya, diarahkan agar mereka beradab dan berakhlak. Makanya bahwa mereka punya celah kekhilafan sebagai seorang manusia. Nah, kalau mereka khilaf, ya, kita nyari argumen supaya kita memahami dan memberikan uzur terhadap khilaf mereka, karena kebaikan mereka jauh lebih besar dibanding kekurangan mereka. Makanya tidak perlu mencari-cari kesalahan. Bahwa beliau alim, iya, sepakat. Ya. Walaupun tidak harus kita mengambil pendapat mereka, karena juga kita memilih pendapat alim lain yang kita anggap lebih otoritatif, yang kita pandang lebih orisinil. Namun ulama lain tidak boleh kita ciderai. Di kehidupan medsos hari ini, termasuk diantaranya di Facebook, seringkali kita berdebat dan masing-masing menegaskan pandangan alim yang dipilih. Namun terkadang ada kelompok yang begitu tidak beradab, mencela ulama afiliasi yang lain tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, sehingga na'udzubillah kocar kacir.
Banyak yang berkomentar sementara tidak punya keahlian. Ya, tidak mengerti argumen, tidak mengerti permasalahan, sampai begitu mudahnya ya, mereka menuduh ulama lain yang tidak seafiliasi hanya karena hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita mengerti dan mendapatkan kebijaksanaan bahwa untuk hal-hal yang bukan kita yang memiliki keahlian jangan terlibat. Bukan hanya di Facebook, bukan hanya tetapi tahu diri bahwa di setiap bidang keahlian ilmiah ada yang otoritatif karena mereka membidangi hal tersebut, tanpa kita membuat seseorang alim menjadi seorang paling suci seolah tidak ada kesalahannya, maksum, layaknya nauzubillah kelompok Syiah yang sudah mematenkan beberapa alim mereka, ulama mereka seolah maksum dari kesalahan. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.